Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel video saya. Ini tadi siang saya kedatangan barang ya, bukan kedatangan tamu. Ini eh, apa? Saya pengen coba LRS ya, pengen coba LRS yang 915 ya. Tapi ini karena suasana masih hujan terus, jadi saya belum bisa terbang. Di Tasikmalaya hujan terus. Oke, ini saya beli dari marketplace ya. Ini brandnya adalah keluaran dari Beta EPV ya, Beta EPV 915M, 915 MHz ya. Oke, langsung saja. eh, Sebelum saya menggunakan, eh, saya pengen tahu sih sebenarnya. Ini antena ini apa karakteristik atau kinerjanya ya, kinerjanya bagaimana. Salah satu parameter kinerja antena yang bagus adalah eh, jika nilai SWR antena tersebut mendekati angka satu ya. Jadi dengan pengalaman dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Amati Radio maupun Rapi, ya, mereka rata-rata menggunakan eh, antena dengan nilai SWR antara satu dan 1,5 ya. Tapi untuk mendapatkan angka ideal satu, sebuah antena itu sangat susah ya. Eh, Kalau dicek secara benar tidak ada yang antara SWR-nya satu persis ya. Karena SWR satu hanya kepunyaannya resistor 50 ohm. Oke, apa itu SWR ya? Di SWR itu adalah angka menunjukkan nilai misal antena kita dihubungkan ke pemancar remote kita seperti ini ya. Jadi jika SPR-nya rendah, itu berarti daya dari pemancar ini, dari remote kita, itu bisa dipancarkan secara maksimum, secara optimum ya. Secara optimum. Jadi misalnya remote kita menggunakan 100 miliwatt, ya paling enggak kita bisa memancarkan 80 miliwatt, 90 miliwatt, seperti itu ya. Nah, tidak mungkin 100 miliwatt persis nggak mungkin karena ada faktor kerugian di situ. Tapi untuk mendapatkan angka 80 90 itu sudah cukup bagus ya karena berarti kita berhasil mentransmisikan eh, daya RF atau radio frekuensi dari ke udara. Jadi sinyal bisa lebih jauh. Maaf, sinyal bisa lebih optimum maksud saya. Oke, ini tadi saya untuk melakukan checking SWR antena bagus atau enggak, saya punya alat namanya Nano VNA, ya, Nano Vector Network Analyzer. Alat ini memang digunakan untuk mengetahui nilai SWR antena, mengetahui impedansi antena, dan lain-lain untuk desain-desain radio frekuensi. Biasanya teman-teman yang diamati radio maupun para praktisi RF engineer itu menggunakan alat namanya vector network analyzer ya. Itu alatnya cukup mahal, cuma sekarang ini ada versi yang lebih murah ya. Ini eh, jadi eh, bisa kita kebeli di sekitar berapa dolar lah, saya lupa harganya. Oke, langsung aja. Ini alatnya ya, alat yang digunakan untuk mengukur antena, SWR antena ataupun impedansi dan juga impedansi antenanya. Ini VNA namanya. Ini mempunyai range kerja dari frekuensi apa ya, 1 mega sampai 3 gigahertz ya. Jadi cukup lebar jangkauannya. Ini kebetulan karena ini 915 MHz, jadi
saya bisa menggunakan alat ini untuk mengukur antena ini ya, SWR. Nah, untuk antena FPV yang 5,8 ini, saya tidak bisa menggunakan alat ini. Tidak bisa menggunakan ini, tapi saya menggunakan VNA juga, tapi eh, dengan range yang lebih tinggi ya, seperti ini. Ini seperti yang saya punya ini mempunyai kapasitas dari 20 mega sampai 6,2 GHz, jadi cukup lebar jangkauannya yang ini. Eh, Cuma karena saya mau mengukur yang 915, saya gunakan yang kecil saja. Ya, ini alat ini cukup populer dan kalau teman-teman berminat sih bisa cari di marketplace ataupun di luar negeri, ada di Banggood atau di AliExpress, bisa cari di situ ya. Nano VNA namanya. Teman-teman yang berniat desain antena atau eh, apapun lah yang berhubungan dengan RF ya bisa beli alat ini. Itu wajib lah kalau untuk para RF engineer di sini. Oke, langsung saja. Ini antena Beta FPV 915. Ini alatnya saya hubungkan dengan eh, laptop saya. Ya, laptop saya. Ini dihubungkan dengan laptop saya. Di sini ada VNA, terus saya masukkan ke kabel USB saya. Jadi, oke, saya langsung hidupkan dulu alatnya. Dan, oke, saya akan panggil programnya. Saya akan panggil programnya, namanya Nano VNA. Namanya Nano VNA, VNA View ya. Ini saya konekkan seperti ini. COM 10. Iya, ini udah terhubung alatnya. Ini tidak bisa langsung kita pakai. Kita harus melakukan kalibrasi ya di frekuensi kerjanya. Kebetulan saya sudah melakukan setting untuk kalibrasi. Saya panggil filenya saja, jadi tidak melakukan kalibrasi ulang. Saya akan panggil untuk kerja di 915. Oke. Iya, oke. Seperti itu. Ini saya pastikan dulu apakah alatnya terkalibrasi enggak. Masih terkalibrasi enggak, kadang-kadang bergeser. Ya, maklum lah ini udah ini short. Yap, masuk. Ini load. Oke, di tengah-tengah pas 50 ohm. Terus ini open. Ya. Oke, langsung saja. Ini alatnya sudah terkalibrasi. Ya. Saya atur dulu. Saya ingin melakukan pengukuran SWR. SWR S11. Yap. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa langsung mengetahui di sini nilai SWR-nya berapa. Jadi langsung saya hubungkan di sini ya. Saya ingin mengetahui SWR ini. Yap. Saya biar tidak banyak pengaruh dengan lingkungan, saya coba cepit karantina ke sini ya. Jadi eh, karena ini antena frekuensi tinggi, kadang-kadang, nah pergerakan tangan kita di sekitar saja mempengaruhi nilai SWR di sini. Bisa kelihatan teman-teman ya bergerak di sini. Jadi kalau kalau lagi terbang ya jangan di belakangnya teman atau di nempel tembok atau dekat pohon. Nah itu nanti bisa berpengaruh di nilai SWR antenanya ya. Jadi bisa mungkin ya udah di depan kita dan depan kita juga tidak ada halangan di situ karena bisa mempengaruhi ya. Ini bisa kelihatan sekali di sini ya, kelihatan pergerakan nilai-nilai SWR-nya di situ ya. Oke, antena ini bekerja di frekuensi 915 kita FPV ya. Dan ini nanti akan saya pergunakan untuk modul Express LRS saya yang bekerja di 915 juga ini. Saya juga sudah punya beli kemarin. Jadi kenapa saya melakukan ini? Saya pengen daya yang dipancarkan dari remote saya, ya, dari remote saya ini bisa optimal ya. Jadi makanya saya pengen mengetahui berapa sih nilai SWR dari
antena yang saya beli ini. Oke, langsung saja. Ini kebetulan untuk programnya saya setting saya melakukan scanning ya. Scanning program dari frekuensi 815, bisa kelihatan di sini nih. 815 MHz sampai 1 giga 15 MHz. 1015. 1015 berapa? Ya pokoknya segitulah. 1 giga lebih lah. Ya, sampai 1 giga. Oke, berhubung ini enggak di antara frekuensi 915, kita pengen mengetahui berapa sih nilai hasilnya di 915. Oke, bisa kita tarik di situ. Nah, di sini ketahuan di sini SWR-nya Moxon, kita FPV selanjak di frekuensi 915 ya, ini tanpa pengaruh tangan saya. Ini di angka 1,4 ya, di angka 1,4. Ini cukup bagus ya, cukup bagus karena standarnya adalah di bawah 1,5 sampai 1. Syukur-syukur bisa 1,2, 1,1, nah, itu bagus, sangat bagus sekali. Tapi ini 1,5 sudah cukup bagus menurut saya dan cukup aman. Oke, dan kembali lagi kalau kita bicara mengenai modul ELRS ya. Ini kalau kemarin saya coba bongkar-bongkar script program yang di GitHub itu ternyata dia tidak memancar di 915 ya. Ini saya dapat script datanya seperti ini, coba saya tampilkan. Ini ya. Nah, ini kalau teman-teman pas lagi menginstal atau mengupdate firmware modul ELRS yang di 915 ataupun 2,4, ini juga mereka juga sudah mempersiapkan di 433 juga ada. Ini biasanya nanti akan ketemu kata-kata AU 915, ini standar untuk Australia dan beberapa negara lain ada. Terus FCC 915, terus Europe 868 itu untuk Eropa, IN 866 ini kurang tahu untuk mana ini. Terus ada AU 433 ini untuk 433 MHz, EU 433 untuk Eropa 433 MHz juga. Terus ada yang di 2,4. Nah, untuk 2,4 ini semua negara sama ini ranknya di penggunaannya. Nah, kalau kita perhatikan angka-angkanya, kebetulan kita kan ada di Indonesia menggunakan aturan FCC 915. Ini kita modul ini, ya, eh, modul ini, modul ini bekerja di frekuensi antara 903 sampai dengan 926,9 MHz atau dengan bandwidth 23,4 mega di sini. Jadi eh, pemancar ini, kadang-kadang mancar di 903, 901, 905 kan, pokoknya di antara angka inilah. Dan ini diacak nih, setiap pengiriman data itu selalu diacak ini untuk menghindari interferensi ya. Interferensi dengan sinyal-sinyal yang lain. Jadi kalau saya sempat baca-baca di script programnya ternyata untuk Express LRS ya, baik 2,4 maupun 915 mereka menggunakan sistemnya mirip Futaba, jadi modulasi digital, ya, modul digitalnya mereka menggunakan sistem FHSS ya. Jadi frekuensinya ini akan selalu bergerak dari 903 sampai 926 atau kalau yang menggunakan AU 915 ya akan bergerak dari 915 sampai 926 ya, di sini terus bergerak seperti itu dan kita tidak tahu kapan ini bergerak karena pergerakannya adalah secara acak ya. Jadi ada kode pengacak yang hanya dikenal oleh receiver kita. Ya, jadi saat binding itu receiver kita mendapatkan kode pengacak yang sama eh, dengan remote kita. Jadi makanya itu binding jadinya. Jadi masing-masing saat binding itu kode pengacaknya pasti lain-lain. Seperti itu kira-kira penjelasannya ya. Oke, jadi karakteristik yang kita butuhkan di sini ya berarti kita membutuhkan
antena tersebut, antena Moxon ini bisa bekerja bagus di frekuensi yang udah ditentukan oleh Express LRS. Mereka akan bekerja dari frekuensi ini sampai 926. Ya. Oke, karena ketentuannya seperti itu secara teknis ya, jadi kita akan melakukan scanning dari frekuensi 903 sampai 926 guys di sini ya. Ini kalau kita melakukan scanning frekuensi ini sampai ini, berarti kita juga dapat untuk yang mau install di posisi AU 915, is okay. Jadi misalnya nanti akan kerja juga bagus di sini ya. Karena frekuensinya adalah 903, 905 adalah lebih besar daripada 903. Jadi kita pakai patokan 903 sampai 926 aja di sini ya. Oke, gimana cara membacanya? Saya kembali ke program network analyzer saya ini. Saya akan setting di scanning frekuensi 905. Ini nggak bisa ya, mungkin settingan ininya belum saya per 1 MHz enggak. Oke, nggak apa-apa sih ini, cuma setting 9 dari 90 dari 900 berapa, terus sampai 926. Ya, kita perhatikan markernya di sini. Ya, marker angka 1 ini bergerak di sampai angka 920, 925. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita pakai angka 930 saja. Ya. Oke, ini bisa kita ketahui di sini ya, bahwa nilai apa, nilai SWR untuk antena kita, antena ini kok jadi ya, ini karena pengaruh environment aja ya, karena banyak logam di sini, jadi berpengaruh. Saya tinggalkan remote satu. Sebelum logam-logam ini banyak sekali logam-logam berpengaruh dalam pembacaan SWR. Iya, 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 iya. Singkirkan dulu. Ya, oke. Dari sini kita bisa mengetahui ya, pada frekuensi 900 sampai frekuensi 930 ya, kita bisa membaca nilai SWR-nya adalah pada frekuensi 900 adalah 1,44 dan pada 930 adalah 1,56. Ini udah cukup bagus ya menurut saya. Udah cukup aman sih untuk SWR-nya. Nah, ini bisa kita coba. Nah, ini oke, ini pengaruh lingkungannya sangat gede sekali ya. Jadi pembacaannya jadi kurang akurat, tapi sebetulnya nilainya sudah cukup aman ya. Jadi kalau angkanya melebihi 1,5 ini masih aman, 1,4 ini juga masih aman ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa untuk antena Moxon, keluaran daripada Beta FIP ini mempunyai kinerja yang cukup bagus ya, di mana mereka sudah melakukan tuning terhadap antenanya. Jadi ketika bekerja di frekuensi 915, antena ini memberikan uh, kinerja yang cukup bagus ya. Jadi teman-teman yang menggunakannya is okay, aman di sini. Jadi secara teknis sudah bisa dibuktikan bahwa SWR-nya adalah antara 1,5 ya, flat di sini. Jadi bisa kita lihat garisnya di sini flat di sini. Jadi lumayan bagus ya. Ini dibanding dengan antena buatan saya juga membuat sendiri. Antena ini antena Moxon. Ini Moxon saya buat sendiri, saya tuning sendiri ya. Ini memberikan kinerja berapa di sini juga ketahuan. Oke, untuk antena buatan saya malah eh, cukup bagus juga ya. Malah di 1,2. Artinya saya nggak jelek-jelekin BTW, cuma karena ini masalahnya kan dia dibikin secara massal ya. Tapi proses pembuatan antena secara massal dan menghasilkan nilai SWR seperti itu udah
berarti secara kualitasnya mereka sudah melakukan uji kualitas yang bagus juga. Itu ya. Nah, kalau ini karena saya tuning kemarin, jadi saya bisa mendapatkan nilai angka SPR yang sangat rendah, 1,2 ya di frekuensi 900 sampai 930. Ini untuk antena Moxon versi buatan saya sendiri. Oke, terus saya juga membuat versi antena dipol ya, 915 juga. Ini bisa dibandingkan datanya seperti ini. Nah, untuk dipol buatan saya, ya, ini memberikan nilai SWR 1,3 sampai 1,4 di range frekuensi RRS 915. Ini sudah cukup bagus juga. Kemudian saya juga ada eksperimen, ini antena dipol. Antena dipol, nah, ini antena antena apa ya, dengan pola radiasi omnidireksional dengan dB sekitar 8 ya kalau kemarin saya simulasikan dengan software, saya coba ukur. Ini oh, nah, ini kinerjanya hancur ternyata teman-teman ya. Karena memang karakteristik antena ini memang ngecun di apa tuning di hanya di frekuensi berapa nih paling rendah di 940 ya di frekuensi kerja LRS dapatnya 3 sampai 1,8 ini kalau dipakai bahaya kecuali untuk jarak pendek sih masih aman-aman saja ya. Tapi kalau untuk jarak jauh sangat berbahaya bisa jadi drone kita hilang. Seperti itu teman-teman ya. Nanti saya juga akan lanjut mereview antena-antena drone saya punya dua modul yang RRS yang 2,4 sampai sama 915. Jadi saya sudah mempersiapkan antena-antenanya. Ini sama dipol tapi 2,4. Ini antena ground plane 2,4. Ini antena apa ya? Ini eksperimen kemarin sih. Antena vertikal aja sih. Cuma lumayan sih dB-nya sekitar 8 dB juga omnidireksional. Dan ini antena Moxon 2,43. Nanti saya akan coba bandingkan. Saya akan coba review. Ada berapa belanjaan yang masih menunggu, belum datang kebetulan. Seperti itu. Nanti coba saya akan jelaskan masalah apa ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman bingung ya naruh antena eh, pada remote. Pada remote itu kadang-kadang masih masih apa masih pada banyak pertanyaan. Saya dengar kalau teman-teman di lapangan tuh kadang-kadang yang bagus gimana sih? Jadi akhirnya mencoba mensimulasikan menggunakan software. Ada softwarenya ternyata dan kita bisa mengetahui trade off-nya ya. Misalnya yang bagus gimana sih naruh antena ini? Kalau ini kan secara horizontal atau secara vertikal. Nah, nanti akan saya coba jelaskan dengan simulasi software pola radiasi antena Moxon, antena dipol dan yang lainnya. Jadi bagusnya bagaimana dan bagaimana memasang antena juga di sisi antena receiver di sisi drone kita ya dengan berbagai macam konfigurasi pemasangan eh, antena yang ada pada remote kita. Ya. Oke demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dikoreksi ya silakan komen di video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.